Halo Motolovers, selamat sore waktu setempat. Nah, akhirnya kita kembali ngonten review dari setelah sekian lama. Karena kemarin sempet, ya bisa dibilang dapat pengalaman kondisi positif lah gitu kan. Cuman sekarang udah negatif, jadi masih aman ya Kang ya. Aman. Kita balik lagi ngonten. Oke, jadi kali ini di depan kita ini ada unit klasik custom sebenarnya, karena kalau dibilang chopper juga enggak, tapi modelnya rigid juga. Kalau dibilang bobber juga bannya kecil sih Kang ya. Betul. Itu. Nah, selanjutnya detailnya seperti apa kalian boleh nonton setelah yang satu ini seperti biasa. Yes, Kang Adi, apa kabar? Baik, Kang. Siap. Siap, Kang. Lama Sehat, ketemu. Udah lama ya? Udah lama banget ya? Lama lah. Iya. Oke, ini motornya ini udah sebenarnya udah lama jadi sih guys sebenarnya Kang ya. Cuman karena baru sempet nge-review, jadi biar kalian juga punya tontonan yang lebih menarik gitu. Dan kebetulan juga hasil jadi motornya ini unik gitu. Jadi lebih ngambil konsep apa DKW Kang ya? DKW motorcycle Jerman. Iya, itu motor kalau nggak salah lawas banget tahun 1930-an ya, 1930-an. Sekitar tahunan itulah. Ya kurang lebih itu. Terus habis itu ini basicnya binter guys gitu. Jadi kita mulai bahas aja ya. Oke Kang, ini dari depan dulu nih Kang. Apa aja nih yang diganti? Ini kayaknya peleknya ukuran 21, punyanya apa nih Kang? Kalau peleknya sih kayaknya emang ini di semua partnya ini dibawain sama konsumen. Kecuali pembuatan rangka di sini. Jadi kalau untuk peleknya kayaknya nih hampir orinya KLX ya kalau nggak salah. Soalnya ukurannya cuma 185. 185. Ring lebarnya 21. Lingkar. Iya, oke. Kurang lebih ya kayak gitulah, karena kebetulan memang si pemilik atau ownernya beberapa part dia yang bawain, karena memang doi memang ngejar klasiknya itu, jadi doi make sure untuk bawa part sendiri sesuai selera doi ya Kang ya. Dan kebetulan juga ada beberapa part yang memang terlihat masih kayak ada korosi dikit-dikit gitu ya, nggak nyalain sih, nggak melepas image klasiknya itu ya Kang. Gokil. Nah, untuk bannya sendiri pakai apa nih Bang Kang? Bannya pakai punyanya JRC ukuran 275/21. IRC apa Kang? IRC kayaknya semi ini ya. Cross ya? Semi trail tuh ya. Siap. Untuk fendernya Kang? Fendernya dibawain sendiri. Sendiri. Waktu pemasangan custom. Ini custom kok. Bracket sama di bagian di decocking dikit gitu ya Kang ya. Nah, ini yang unik ini adalah shock breakernya guys. Nah, shock breakernya ini dia. Ya itu dia ya. Ya dibawain sendiri ya. Tapi gimana gitu kok. Jadi kayaknya shock breakernya ini memang agak susah nyarinya. Itu apa namanya, bener-bener part klasik yang zaman lawas itu, kayak punyanya apa kalau nggak salah kan? Yang kayak motor apa yang mereknya Jawa terus hampir sekelasnya sama si DKW itu lagi, ataupun yang kayak Norton, tapi Norton kebesaran sih ya. Ini karena kecil.
Jadi nanti kalian bisa lihat video detailnya. Jadi shocknya ini bener-bener terus terang aku baru pertama kali lihat gitu. Dan dalamannya juga nggak tahu seperti apa. Untuk lampunya ya aftermarket lah ya Kang ya. Lampunya aftermarket. Lampunya aftermarket. Nah, dan sama segitiga atau T-nya ini bawaan dari stang langsung. Oh iya, bawaan shockbreakernya. Dan lanjut ke bagian stang. Stang ini aftermarket ya Kang. Stang aftermarket. Stang aftermarket dan ya part-part di bagian holder, terus habis itu hand grip, saklar, lampu aftermarket lah semua ya. Ini cuma handmade buatin untuk ininya. Ini ya. Risernya. Risernya siap, simple banget. Oke, habis itu kita lanjut ke bagian tangki. Tangkinya ini gimana Kang? Tangki juga dibawain, aku nggak ngapain dan nih. Ini cuma masang-masang aja ya? Ya nggak juga lah. Enggak, maksudnya untuk menjadikan aja lah gitu kan. Nah, tetap customnya masih ada. Nanti teman-teman kalau misalkan udah lihat video detailnya, kalian mau nanya, boleh tanya di komentar. Dan IG dari ownernya yang punya motor ini juga aku sertain di link deskripsi. Kalian mau tanya langsung ke IG-nya juga boleh. Sebenarnya tujuan video ini adalah siapa tahu kalau kalian punya binter terus mau buatin kayak gini gitu ya. Kan siapa tahu nanti mau buatin custom di daerah lain di luar Bali bisa pakai contoh ini gitu. Bahkan nih tutup tangkinya aja ya, coba nanti kalian lihat di video detailnya itu lawas banget. Lawas. Kayak ya klasik lah, bener-bener kayak ngejar bener-bener klasik juga. Terus sama di bagian ini apa engine covernya ya istilahnya? Engine guard ya. Ya kurang lebih itulah tralisnya ini handmade. Oke, terus habis itu kondisinya sebelum kita lanjut waktu itu dibawa ke sini itu masih motor binter Ori. Standar. Habis itu langsung baru di custom seperti ini. Terus kita lanjut ke bagian mesin nih, gengs. Jadi mesinnya ini ada yang di chrome sih, di chrome, terus sama dipadu-padankan juga dengan warna ori mesinnya ya, Kang ya. Itu biar ngejar klasiknya itu tadi. Nah, lalu di sini uniknya, gengs ya, itu bagian header knalpotnya di bagian block copnya itu ternyata udah dibuatin untuk dua pipa, dua knalpot. Suaranya anjir, gila. Ya, untuk ukuran binter ini lumayan ngena lah irgasemnya itu untuk ngejar halu. Manjain telinga, bunyi apa ya? Bunyi langsam dep. Gila anjir. Tapi udah diganti, padahal udah diganti CDI ya? Udah, emang ini keluarannya kayak CDI deh ini. Oh, keluarannya CDI? Binter kan ada yang platina. Ada yang platina? Ini yang CDI. Oke, ini yang CDI? Ini CDI, udah tahun 85 ini. Udah tahun 85-an ya? 85. Oke. Ya kurang lebih kayak gitu, nanti kalau kalian mungkin tahu koreksi aja kalau misalkan di kolom komentar gitu kan. Nah, biar rame. Itu dan habis itu untuk mesin masih standaran lah ya, masih bawaan ya kan. Habis itu untuk karbu udah pakai yang aftermarket, udah pakai PE. Habis itu P28 ya Kang ya, sama pakai apa namanya Velocity juga. Terus langsung lanjut ke bagian kelistrikan itu dibuatin handmade juga Kang ya, yang bagian tabung itu. Ya, ini sebenarnya ngambil di warung nih toples kerupuk ini. Barokah. Kacanya aja di langit. Habis itu uniknya juga, jadi tombol starternya itu langsung jadi satu di box kelistrikan itu guys. Nanti kalian bisa lihat video detailnya. Lalu di bagian bawah juga ada aki. Tapi untuk kondisi ini kalau kena hujan gimana sih Kang? Aman? Kalau kena hujan masih aman. Masih aman ya? Aman karena di akinya sendiri. Di aki itu kan ya yang paling bahaya itu kan yang di positifnya kan. Benar. Yang plus itu. Iya, yang plus. Ini udah aman kok, udah kita lindungi, udah pakai sealant juga. Oke. Jadi aman guys kalau misalkan kena hujan. Cuman jangan sampai kena banjir juga sih. Ya elah motor gini kayak banjir-banjiran. Oke, kita lanjut rangkanya udah dirubah rigid total. Dan habis itu joknya juga jok segitiga ya. Handmade, ada pairnya juga di belakang. Habis itu, nah rigidnya nih unik juga nih guys. Jadi di bagian belakang itu ternyata memang dipasangin shock breaker. Shock breakernya tuh lawas banget dan itu yang bawain juga konsumennya ya, Kang. Yes. Di situ sih tertulis ada huruf PAT.A gitu. Cuman kita tadi udah browsing nih sebelum ini, nggak ketemu. Ya nanti kalian bisa tanyain di kolom komentar juga, siapa tahu nanti ada yang tahu dan pemiliknya mungkin IG-nya juga Kang Hadi tahu ya? Tahu. Oke, nanti bisa dicek di deskripsi juga. Oke, lanjut aja guys. Habis itu untuk fender belakangnya nih Kang gimana? Fender belakang juga dibawain, ini handmade.
Handmade ya. Handmade dibawain sama dia. So di custom ya, di style-style terpasang lah di sini. Bracketnya aja, pegangannya buat di sini. Nah tapi kondisinya nih ya Kang, kalau untuk jok boncengersnya ini aman nggak sih Kang untuk menahan beban? Menahan beban aman sekali. Aman ya, sekali. kuat lah ya. Kuat sekali. Karena selain di sini sudah ini 2 megang kanan kiri, di sayapnya nih spatboard nih di bawahnya nih isi tulang flat strip yang tebelnya kira-kira 5 mili. Oke. Jadi itu yang menopang bebannya kurang lebih ya. Oke, pendukungnya siap. Nah, habis itu lanjut nih ke bagian gear. Gear setnya gimana Kang? Gear setnya masih standar. Standar ya, bawaan Orion ya. Gear setnya ini yang belakangnya karena tromolnya kebetulan punyanya si TS Suzuki. TS. Oke. Itu gearnya saya pakaiin punya TS. Oh, menyesuaikan. Menyesuaikan. Siap. Dan rim belakangnya juga otomatis tromol gitu guys. Dan ya ukurannya depan belakang masih 21. Sama persis ya, ban depan belakang sama persis. Dan FYI ya, for your information aja juga, ternyata pemiliknya ini aku pikir ya agak kecil gimana, ternyata badannya juga bongsor ya. Iya. Jadi motor ini juga kuat banget guys gitu loh. Udah perhitungannya Kang Hadi lah istilahnya gitu. Iya. Terus habis itu ada footstep boncengernya. Itu juga. Handmade juga ya. Handmade juga. Oke, terus habis request si konsumen. Anjay, tapi klasik banget sih, ngejar ya, balik lagi ngejar klasik itu. Dan habis itu kita ke bagian knalpot, header yang ini handmade, kalau silencernya aftermarket. Betul. Itu. Tahu aja. Baru mau bilang handmade biar keren dikit. Nggak bisa ya? Ya. Jujur. Tapi ini kan ngejar waktu karena konsumennya gini. Kalau mau dibuatin handmade juga bisa Kang Adi gitu. Bisa lah beliin. Enggak. Ya kurang lebih kayak gitu. Lanjut ke bagian lampu belakang nih guys. Lampu belakangnya gimana nih Kang? Lampu belakang aftermarket. Aftermarket ya? Lampu belakang aftermarket. Cuman aftermarketnya itu kayak copotan sih ya, kayaknya ya. Karena nanti kalian bisa lihat memang kondisinya itu enggak yang baru-baru banget gitu. Jadi kayak memang copotan gitu, nggak tahu punyanya apa gitu kan. Itu konsumen yang bawain? Konsumen juga bawain. Konsumen yang bawain. Oke, siap, berarti memang udah well prepare banget ya untuk si konsumen itu tadi gitu. Nah, pengerjaannya sendiri ini berapa lama nih Kak? Pekerjaannya ini karena hanya buat frame itu kemarin ngabisin 1 bulanan lebih dikit kok, nggak nyampe 2 bulan ya. Oh, nggak nyampe 2 bulan, wow. Dan itu buat rangka, dan itu paintingnya juga cuma frame-nya doang. Oke, berarti ada part-part yang dibawain sama... Udah hitam dari sanonya. Tinggal mencelok aja lah? Iya, mau saya repaint, nggak usah, biar apa... Konsepnya... rock gini ya, biar klasik lah. Klasik lah. Jadi nggak kelihatan baru banget. Nah, itu emang dia mau, ya wes, aku gitu. senang ya. Siap. Iya, nanti kalian kalau misalkan pas aku buatin video detailnya, kalau ada korosi-korosi dikit tuh memang request dari ownernya. Bencana, emang sengaja dia. Sengaja dia seperti itu. Oke, siap. Oke Kang, jadi ini Kang, apa namanya, untuk tadi ada lupa sedikit, bagian dongkraknya ini handmade Kang ya? Betul. Oke, handmade terus di chrome ya? Yes. Oke, terus peneleng handmade juga. Besinya nih? Iya, besi peneleng seperti handmade. Seriusan handmade nih Kang. Anjir. Terus ya untuk injakan kaki depan handmade, rem juga handmade. Rem juga handmade ya? Oke, siap. Nah, kurang lebih detailnya yang kita bicarain tadi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih kurang kayaknya pembahasan dari kita, kalian boleh tanya di kolom komentar, nanti aku bantu jawab gitu kurang lebih. Nah, segmen terakhir Kang, jadi total biayanya berapa nih Kang? Nggak lebih dari 6 juta. Serius? Serius. Dibandingin yang review-review kemarin kan? Ya karena jujur cuma buat frame, cat rangka, masang-masang, custom dikit-dikit lah ya? Ya rasional aja sih. Oke. Serius? Kurang lebih segitu, wow. Jadi cukup. Tapi ya, kalau di total dari ngobrol sama si ownernya, dia habisnya sama customnya? Sama custom dan jasa, rokok, kopi, sama alat-alat yang dia bawa sendiri ya? Itu ya lebih 25. Wow, serius? Wow. Karena
di luar pembicaraan, kayak part-partnya ini beberapa ada yang nggak dapat di Bali. Wah. Dia dapatnya sih ya kayak online, misalnya mungkin di sosmed ataupun. Dan itu pun juga perjuangan kayak nyarinya ya kan? Nah itu. Oh gitu, siap. Tapi memang worth it sih hasil akhirnya. Berarti istilahnya cuma proses buat masang-masangnya aja, ngerakitnya lah. Ngerakitnya itu buat frame-nya. Buat frame sama ngecat juga ya? Iya itu untuk cat frame-nya. 6 jutaan ya? Nah, dia sebenarnya juga udah tahu aku beli barang bekas apalagi yang lawas, kalau nggak fungsi ya wes risiko. Dan terbukti lah speaker depan dengan sekecil ini dan speaker belakang seperti ini udah tanpa tabung oli sama sekali, tanpa seal, udah otomatis kenyamanan kurang tapi masih safety. Oh, oke. Didukung dengan kan si pengguna tahu lah konsekuensinya. Iya, konsekuensinya. Jadi ya mungkin membatasi cara berkendara. Oke. Istilahnya fun to ride lah ya. Iya. Slow ride lah, bukan yang barbar gitu. Ini nggak mungkin barbar lah. Nggak mungkin. Karena emang bergaya. Siap. Style dulu lah utama. Style dulu lah. Ya, apalah. Ya kurang lebih itu. Jadi kalau untuk di Kang Hadinya sendiri proses custom ngerakit barang-barang semua itu sekitar 6 jutaan. Tapi kalau dari ownernya sendiri yang ngumpulin barang-barang part-partnya itu kurang lebih sekitar 25-an in total ya. In total ya Kang ya? Lebih, ya. Kurang lebih segituan lah ya, 25 something gitu. Yaps, kurang lebih itu dia gengs. Jadi untuk semuanya fungsi, cuman kecuali bagian speedometernya ya, itu memang ya karena umur juga sih seperti yang tadi Om Adi jelasin itu. Ya itu aja gengs, jadi kurang lebihnya kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya nanti ada yang salah, kalian bisa koreksi juga di kolom komentar. Itu aja, thank you for watching, thank you Kang Hadi buat waktunya. Sama-sama, Kang. Dan untuk ownernya, tadi sorry nunggunya kelamaan. Kalau nonton, thank you buat boleh di review motor kesayangannya ini. Dan buat kalian yang pengen tahu nih, apa namanya, suaranya khasnya, itu nanti bisa didengar di akhir video ya. Oke, itu aja. See you on the next video. Bye-bye.